Hai, selamat sejahtera semua. Oke, kita sudah masuk bab 2. Bab 1 sudah habis. Kita masuk kepada bab 2, yaitu nutrisi dan teknologi makanan. Oke. Jadi secara ringkas kita akan belajar macam mana mengira kalori yang patut kita ambil setiap hari, bergantung kepada jisim individu masing-masing lah. Oke, kita tengok di bahagian marilah kita mengkaji. Oke, kita tengok paling bawah muka surat 46. Kita akan tengok yang pertama saja dulu, yaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Dan kalau tengok apa yang dikatakan dalam bab 2 ini, pada muka depan bab 2, apakah konsep yang diterapkan oleh kampanye Pinggan Sehat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Ini kita akan tengok dalam subtopik 2.1, gizi seimbang. Dan juga rasa kamu sudah belajar gizi seimbang ini pada tingkatan 2, sebab kalau kita tengok muka surat 47. Oke. Bulletin Sains. Dan di sana disediakan QR code untuk senarai produk yang diharamkan. Oke. Lepas itu bagi suplemen-suplemen kesihatan, obat-obatan, makanan tambahan, mesti ada label dan kod QR code ini. Kalau tiada, maksudnya tidak disahkan lah. Oke, kata kunci untuk 2.1 saja ya. Oke, yang pertama gizi seimbang, keperluan kalori, Pinggan Sehat Malaysia, dan kalori makanan. Jadi ada 4 kata kunci dalam subtopik 2.1. Baik, kita teruskan kepada muka surat 58, yaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Oke, inilah yang akan kita belajar pada hari ini, 2.1. Dan apakah objektif kita pada pagi ini? Oke, kita tengok objektif pada hari ini. 2.1, gizi seimbang dan nilai kalori. Jadi apa yang perlu pelajar dapat daripada 2.1 adalah murid boleh memerihalkan gizi seimbang. Maksudnya boleh memberi penjelasan, kalau macam ada satu pinggan mangkuk itu diisi dengan makanan, boleh kira dia punya kalori berapa, oke atau tidak untuk kalori itu, baik atau tidak untuk diri kita. Oke, itu yang perlu pelajar tahu selepas belajar 2.1 ini. Oke, kita teruskan kepada muka surat 48. Ini yang juga bagi tahu tadi lah. Ingatkah Anda tentang gizi seimbang yang telah Anda pelajari semasa di tingkatan 2? Jadi cikgu tidak perlulah bagi tahu piramid makanan, sebab semua sudah tahu kan? Sudah sedia maklum mengenai piramid makanan ini. Oke. Baik, kita pergi kepada malnutrisi. Oke, cikgu bulatkan malnutrisi. Oke, malnutrisi ini adalah kita kekurangan atau terlebih ambil kelas-kelas makanan yang ada. Oke, kalau masih ingat piramid makanan paling atas adalah lemak, betul? Lemak, karbohidrat. Paling bawah adalah sayur-sayuran, kalau masih ingatlah.
Oke, antara penyebab antara kesan malnutrisi ini, sama ada kelebihan atau kekurangan kelas makanan yang kita ambil. Contoh mungkin satu hari itu nasi saja ataupun sayur saja. Oke, kemungkinan besar kita akan mengalami goiter, yaitu pembengkakan di bahagian kelenjar tiroid. Oke, scurvy, pendarahan pada kita punya gusi, kerusakan pada gigi. Oke, marasmus, kwashiorkor, dan riket. Oke, antara permasalahan yang berlaku disebabkan oleh malnutrisi. Jadi sebenarnya juga mau tengok bahagian kira-kira kalori ini, supaya kamu boleh tahu berapa kalori yang kita ambil untuk satu hari. Jangan lebih, jangan kurang. Kurang boleh bagi orang-orang yang berbadan besar macam Ciu lah. Ciu perlu kurangkan sedikit kalori. Alright. Oke, konsep pinggan sihat Malaysia, mari kita tengok. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM telah memperkenalkan konsep pinggan sihat Malaysia seperti Raja 2.1. Kita tengok, kalau ikut betul sukatan nasi itu 1/4 lah. Ini juga nampak kalau boleh satu pinggan itu untuk nasi saja. Jadi sayur-sayuran sedikit. Oke, tapi kalau ikut konsep pinggan sehat Malaysia ini, nasi kurangkan kepada 1/4 atau suku lah. Kemudian kita ada sumber protein, ikan, dan separuh adalah buah-buahan dan sayuran. Ini adalah konsep pinggan sehat Malaysia. Oke, mari kita tengok contoh-contoh pinggan sehat Malaysia. Oke, tengok ada nasi sana, sedikit saja. Yang pertama nih, yang ini ada ayam, sayur separuh dengan buah. Oke, atau ada ikan, nasi, dan separuh. Memang separuh, kalau sayuran dan buah-buahan mesti separuh. Oke, tengoklah. Harap-harap ingatlah nih konsep pinggan sehat Malaysia nih. Oke. Ini yang paling penting, nilai kalori makanan. Oke. Bergantung kepada jenis makanan yang kita ambil lah. Oke, kalau contoh nilai kalori bagi jadwal 2.1 ini cikgu bulatkan. Nilai kalori untuk karbohidrat 16.7 untuk 1 gram. 16.7 kilojoule untuk 1 gram saja. Oke. Lemak 37.6 kalori. Oke, kilojoule untuk 1 kilogram. Protein 16.7 untuk 1 gram. 1 gram bukan 1 kilo. Jadi kalau nasi selalu ada yang cuma nampak satu pinggan terus, mungkin dalam 600 gram. Bayangkanlah kalau 600 gram nasi, 600 gram nasi darab dengan, sebab nasi ini adalah karbohidrat ya, darab 16.7. Kiralah berapa? 600. Coba buka kalkulator. 600 darab dengan 16 poin, lupa salah, 16.7. Nah, 10.020
10.000 20 kilo joule. Tak dah, gila lah. Oke, 10.020. Oke, kita pilih 61. Ini yang lebih terperinci lah. Oke, lebih terperinci. Kalau nasi berapa kalori, kalau roti berapa kalori. Jadi paling tinggi kalau di bagian karbohidrat ini, paling tinggi kalori adalah nasi. Untuk 1 gram, untuk 1 gram saja. Macam mana tuh 1 gram? Begini saja. Beginilah satu gram nasi beginilah. Jadi kalau 1 mangkuk agak-agak lah berapa gram. Oke, mari kita tengok komposisi karbohidrat, kandungan dalam gula, kandungan dalam apa-apa jenis bahan ini, bahan-bahan dia lebih macam mana sih ngucap. Yang asas sajalah nih. Kalau gula, tengok warna hijau, karbohidrat, lemak. Jadi kalau boleh asal ada gula itu sebenarnya karbohidrat tuh. Tinggi karbohidrat ya. Oke. Daging dia terdiri daripada 3 bahagian. Paling banyak air. Oke, air. Kemudian warna putih itu protein, sedikit saja protein. Dan lemak 13%. Minyak sawit semua lemak. Beras yang akan jadi nasi 76% adalah karbohidrat. Air 14%. Protein ada 8%. Lemak ada 2%. Oke. Baik, mari kita tengok makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori yang ada pada jadwal 2.2 yang ini. Roti putih, gula kasar, minyak sawit, mentega, daging ayam, daging lembu, kubis, timun. Dan juga rasa kamu nampak ini nilai-nilai kalori, tidak tahu apa sebenarnya ini benda. Dan kenapa kita mau ambil tahu, betul atau tidak? Betul kan? Dan kenapa kita kena tahu ini nilai-nilai kalori ini? Kalau tidak tahu, confirm lah kita sembarang makan saja. Badan yang gemuk bertambah gemuk, badan yang kurus bertambah kurus. Nah itulah tuh, kita kena tahu. Manalah tahu satu hari nanti kamu menjadi penasihat bahagian makanan kan. Oke. Kita tengok bijak pikir. Jadwal di bawah menunjukkan kandungan sandwich ABC. Ini sandwich ya. Sandwich, tahu juga sandwich kan? Mesti ada roti. Dan di dalam roti itu ada, nah letaklah apa-apa. Oke, kita ada sandwich A, 2 keping roti, 2 gram mentega, 100 gram daging, daging lembu, 5 gram timun. Kalau yang sandwich B, ada roti putih, ada daging ayam, ada kubis. Sandwich C, 2 keping roti putih, 2 gram mentega, 100 gram daging ayam, 5 gram kubis. Jadi antara sandwich A, B, C, yang manakah merupakan pilihan yang paling siap? Jelaskan jawaban Anda. Oke. Ini kita pikir sendiri dulu lah. Nanti kita akan sambung lagi pada episode yang kedua. Jadi ini adalah episode video ini sekarang adalah episode yang pertama. Ini cuma pengenalan untuk 2.1. Jadi untuk
episode yang kedua kita mulai mengira berdasarkan nilai-nilai kalori ini. Jadi mungkin kamu bolehlah kira berapa kalori sebenarnya kamu makan waktu pagi, makan tengah hari, dan juga makan malam. Lain lagi yang makan biskut, dan lagi makan keropok. Nah, pun kita ambil kira juga. Dan adakah kita sebenarnya mengambil makanan cukup kalori untuk hari itu? Kalau cukup, oke. Tapi bergantung kepada aktiviti kita. Pagi, petang. Ada yang suka bersenam. Jadi kalau dia cukup ambil kalori, maintain lah badan. Tapi kalau yang asik duduk, tengok telepon, confirm, badan bertambah-tambah. Jadi gem. Kan? Oke, ini adalah episode pertama. Jumpa lagi di episode yang kedua. Bye.